Miss Yuni. Saya sendiri, kenapa Mbak? Miss, aku mau minta tolong. Mohon doanya buat buat bapakku, Miss. Kenapa Mbak? Bapakmu kenapa Mbak? Bapakku pagi ini dilarikan ke ruang ICU, Miss, koma. Oke. Aku udah dua kontrak di Singapura, Miss. Waktu kontrak pertama bapakku suruh aku pulang, tapi aku nggak mau, Miss. Malah aku nyambung kontrak. Terus tadi pagi dilarikan ke ICU, koma. Sebelum koma dia titip pesan sama kakakku untuk jaga aku dulu, Miss. Aku jadi kepikiran, Miss. Padahal kontrakku ini nanti habisnya bulan 9. Aku harus gimana ya, Miss? Apa aku minta break kontrak sama majikanku? Tenangin dirimu dulu. Koma bukan berarti meninggal ya. Sebentar. Orang tua aku tinggal satu, Miss. Sebentar, tenangin dirimu dulu. Pertanyaan saya, kamu siap dengan segala konsekuensinya kalau pulang? Nggak, kemarin itu kan aku ke Singapura, Miss, karena hutangku banyak ya, Miss. Aku masih gadis, tapi aku ditipu sama temanku sekitar 80 juta. Ya Allah. Terus? Jadi aku pilih ke Singapura. Jadi waktu itu 2 tahun udah lunas hutangku kan, Miss. Terus bapak aku bilang, udah nggak usah nyambung, pulang aja. Karena kan memang tujuannya untuk bayar hutang. Benar. Terus? Tapi aku kan pengen punya rumah, Miss, karena kan aku tinggal sama bapak aku berdua aja, Miss. Mama aku udah nggak ada. Oke. Jadi kami selama ini tinggalnya sama kakak aku yang paling besar. Jadi aku kan nggak enak juga ya, Miss, karena aku kan udah besar ya. Sama bapak aku satu kontrak lagi ya, Pak, untuk beli rumah. Aku bilang gitu. Tapi itu salahnya aku, Miss. Aku nggak memutuskan untuk balik cuti, malah aku sambung terus nggak pulang, Miss. Jadi aku belum ketemu sama bapak aku selama 4 tahun ini, Miss. Terus dari hari Senin kemarin, tanggal 27, bapak aku dilarikan ke rumah sakit karena kolesterol. Selama ini baik-baik aja, Miss. Seminggu ini udah oke-oke aja, malah ada perubahan. Terus tadi pagi, subuh, kakakku kan yang jaga ya, Miss. Terus abis sholat subuh bapak aku lemas, Miss, nggak bisa bangun. Dia sempat bilang sama kakak aku kayak gini, nanti kalau bapak nggak ada, akur-akur ya sama suamimu. Mungkin dia sering dengar ya, Miss, kakak aku sama suaminya berantem. Terus malah bilang gini, Miss, nanti adekmu suruh nggak usah nyambung lagi, pulang aja, katanya, Miss. Aku jadi ngerasa bersalah, Miss. Padahal kan aku udah beli rumah ya, Miss. Maksudnya nanti aku pulang biar aku pindah sama bapakku berdua aja di rumah itu. Rupanya pagi ini bapakku dilarikan ke ICU, Miss, koma. Aku ngerasa bersalah, Miss, karena waktu itu aku nggak balik cuti. Oke, kamu sudah siap nggak dengan segala konsekuensinya? Seandainya nih tiba-tiba kamu minta pulang sama majikan, nggak kasihan juga sama majikan tiba-tiba pergi juga? Iya, majikanku bilang, ya udah sabar aja, kirim doa, katanya. Majikanku memang Chinese, Miss, tapi baiknya luar biasa, Miss, pengertian. Dia bilang, kan kamu Muslim, kalau seandainya bapak kamu meninggal pun kan langsung dikubur, belum tentu kamu ketemu, katanya. Ya juga ya, Miss, aku berpikir gitu. Karena kan kontrakku sebentar lagi habis, bulan 9 ini finish. Oke. Memang kalau Muslim kan langsung ya langsung. Makanya kan aku tadi nanya nih, apakah kamu siap untuk pulang? Tapi kan resikonya majikan ngizinin atau enggak, karena kita kan by kontrak gitu loh, sayang.
Enggak sih kayaknya Miss, karena majikanku kayaknya dia maunya tunggu penggantiku datang. Aku juga nggak minta pulang sih Miss, aku cuma mau minta bantu doa teman-teman yang nonton Miss Yuni sama Miss Yuni juga Miss. Semoga Siap. bapak aku cepat pulih. Iya, karena gini loh sayang. Koma itu saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Yang penting semangat bapakmu masih ada dan memang belum waktunya. Ini nggak apa-apa. Itu perhatian buat kamu. Nanti kalau finish langsung pulang. Ngerti? Iya Miss. Nah, jangan sampai kehilangan ya nak ya. Karena saya pernah Aku kehilangan. nggak salah kan Miss? Nggak ada yang Aku salah. takut disalahin sama keluarga aku Nggak Miss. ada. Hidup ini pilihan, nggak ada yang salah. Niat kamu baik, yang penting percaya sama niatmu aja. Yang penting percaya sama niatmu aja. Kita terikat kontrak. Perlu kalian tahu, saya tuh punya kepedihan yang sungguh luar biasa. Dimana saya saat ayah saya meninggal dunia, saya nggak bisa pulang juga. Padahal saya permanen Hongkong loh. Ngerti nggak maksud saya? Karena saat dia koma, saya lari pingin pulang, nggak nutut gitu loh. Adik saya meninggal dunia pun saya nggak nutut. Saya nggak bisa bertemu sama dia. Yang penting doa kita dan harapan kita dan niatmu Nduk. Niatmu Iya, untuk Miss. membahagiakan orang tuamu. Jika dia belum waktunya, dia sembuh kok nak. Saya pernah koma 2 hari. Ngerti? Iya Miss, terima kasih banyak ya Miss. Ingat, orang sakit tidak jaminan meninggal dunia. Orang koma tidak jaminan meninggal dunia. Orang sehat pun tidak ada jaminan akan hidup selamanya. Ngerti? Yang penting selesai ini kamu wajib gitu aja. Iya Miss, terima kasih ya Miss. Yo, I love you sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang pada dasarnya seperti itu ya teman-teman. Itulah konsekuensi anak rantau. Jadi jujur tidak mudah jadi anak rantau itu. Jujur nggak mampu kamu itu jadi anak rantau kalau mental kamu kerupuk dan tahu serta tempe-tempenya. Jadi memang pada dasarnya kehidupan itu tergantung dari kekuatan hati. Nasib seseorang itu beda-beda, itu betul sekali. Nasib seseorang itu beda-beda dan kemampuan berpikir seseorang juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa berpikir seperti apa dan bagaimana, nggak mampu. Otak kita memang benar-benar nggak mampu. Kita hanya bisa mampu menjalaninya. Tanpa rasa syukur kita itu bukan siapa-siapa lagi. Halo? Suaranya putus-putus sayang, kenapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sayang? Miss Yuni. Iya. Aku ngefans banget sama Miss Yuni udah dari tahun 2022. Kenapa sayang? Apapun yang disampaikan Miss Yuni itu saya pakai buat pelajaran dalam hidup, di rumah majikan, permasalahan sama siapapun di majikan, sama agent kayak gitu, nggak perlu telepon ke Miss Yuni tapi sudah tahu gitu kan gimana caranya kayak gitu. Dan di sini tuh saya cuman mau apa ya, cerita sekaligus nanya ya. Siap. Saya kan sudah cerai sama suami dari tahun 2007 ya kan, punya anak 1. Terus kami sama-sama membesarkan anak meskipun tidak pernah komunikasi sama suami ya kan. Sampai sekarang anak kan sudah umur 20 tahun. Terus kan kemarin waktu wisuda SMA, kelulusan SMA saya juga pulang ya kan, bulan 5 tahun kemarin. Terus bulan 5 nanti kan mau menikah ya kan. Tapi di sini saya itu tidak boleh pulang sama bapaknya gitu di pernikahan anak saya. Tadinya kan iya, terus saya mengirimkan uang buat acara pernikahan, cuman si anak itu kan minta ibunya pulang, dan saya itu enggak. Intinya ya udah demi anak. Akhirnya kan saya bilang ke majikan minta pulang boleh nggak? Karena kemarin kan habis pulang gitu. Sama majikan dibolehin, dan tadi malam kan booking tiket. Tapi sama bapaknya tetap nggak boleh datang ke acara itu gitu. Menurut Miss Yuni gimana? Anakmu cuma 1? 1.
Berarti suamimu ada hati yang harus dijaga dong. Ya beliau kan memang belum nikah, saya juga belum menikah ya kan. Tapi memang beliau punya pacar. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau bawa pacarnya apa gimana. Sebenarnya di sini kan nggak masalah gitu loh. Cuman kalau misalkan saya memaksakan mau datang ke acara itu, takutnya kan suasananya kan nggak enak karena anak saya kan perempuan dan ayahnya itu kan sebagai wali nikah ya kan. Kayak gitu, dan ayahnya kan kerja di pertambangan batubara di Kalimantan. Ayahnya kan juga mau pulang gitu loh demi anaknya buat wali nikah itu. Apa kalau saya kan memang udah pasti datang ya, sudah booking tiket tadi malam. Terus kalau misalkan saya memaksakan datang itu nanti menurut Miss Yuni acara itu jadi ini nggak sih Miss gitu? Pak Injuk dibedil mbak. sepurane. Nggih, Miss. Karena gini ya, karena anakmu perempuan, yang paling penting adalah bapaknya. Kita memang nggak penting ya, perempuan itu agak repot sih. Gitu. Jadi aku pikir, lek wong lanang kayak gini, lek ngene aku nak bedil dia saya sampai mencolot motone. Tapi ya kan nggak gitu prinsipnya. Soalnya tentunya kita sebagai perempuan harus menjaga kedamaian anak. Jangan sampai anak itu dipermalukan di tempat umum juga. Iya. Dan kamu sudah ngomong belum sama anakmu kalau sudah dapat tiket pulang besok? Sudah. Iki soro mbak, seharusnya kan kamu bilang udah dapat izin majikan jadi nggak bisa pulang. Jadi menjaga semua hati. Jadi yang disalahnya mbak ya majikan. Tiba-tiba majikan berubah hati, nggak bisa mulang nih kan lebih enak. Barabi baru pulang. Itu kan lebih enak untuk menjaga keamanan lah. Awet iki sing banting tulang, tapi itu anak perempuan. Kalau di Indonesia kan paling penting kehadiran bapaknya. Iya, Miss. Ya wis, karena kita udah tersiksa sebagai perempuan, lebih meneh. Sekarang itu kita harus ngalah dengan keadaan, bukan untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Lelek Pak gak teko di pernikahan apalah bongko anakmu. Ya berarti. Ya wis, nduk aku gak iso pas teko di pernikahan nih. Bar nikah aku teko. Oh, gitu ya, Miss. Ya menurut pendapat saya seperti itu. Lek ingin tetap damai sejahtera, wes ngono ae. Iya. Jangan datang pas ijab kabul, tapi lek posisimu di Indonesia kayak gak teko anakmu loro ati. Oh, gitu. Yo no, buku mulai tapi gak gelem teko. Malah loro ati. Wis ngomong tiket gak ono, jam setelah pernikahan kowe baru turun pesawat. Oh, iya Miss. Yo wes ngono ae ben padha enake lah. Jadi kamu harus ngomong sama anake karena apa? Untuk kebaikanmu, Nak. Saya tidak ingin bermasalah. Yuk ngomong saat jujure. Iya Miss. Berarti yang penting kan memang dari awal kan saya selalu ingin mengusahakan untuk anak, meskipun setahun kemarin kan saya pulang waktu wisuda sekolah itu SMA kan. Sekarang nikah juga pengen pulang demi anak gitu. Anakmu tas lulus sekolah di ini wis rabi saiki. 20. Kok lulus SMA umur 20? Tahun ini 20, lulus SMA itu 2025 itu 2025 bulan 5. Anak aku sekolah umur 17 ya. Sekarang umur 20 tahun ini, jadi kemarin kan 18 kayaknya gitu. Oleh rabi kan? Ya karena kan suaminya mau kerja ikut mantan suami saya ke Kalimantan, katanya gitu, daripada nanti ke tambang batubara itu kan, daripada nanti putus apa takutnya ada yang lain apa gimana, saya nggak ngerti kan soal itu. Cuman kan malah bojone ate digawe ndek batubara wis ora usah ngrepoti lah sampean. Wis ngalah ae. Cuman ingin mengusahakan demi anak, namanya nikah sekali seumur hidup, terus cuman anak satu itu aja sih, Miss. Jadi ya mau bar ijab teko ngono ae. Nggih. Terima kasih banyak ya, Miss. Diomongin rapi ya.
Nggih, tak doakan Miss Yuni panjang umur, Amin. sehat, Pak Tony, Koko Thomas, sama Mimi semuanya sehat. Karena saya melihat Miss Yuni itu selalu membantu TKW, bahkan bukan TKW, siapapun yang membutuhkan Miss Yuni itu selalu membantu, meskipun kadang banyak juga orang yang nggak suka, ya mungkin lebih ke iri apa gimana. Terima kasih banyak ya Miss. I love you. Love you too Miss. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel ya. Aku biar lulus SMA apa umur 20 apa selikur ya? Wong ngerasa sekolah ngomongin lulus SMA. Edan pada waktunya. aduh. Mbuh iki piye ceritane wong urip iki? Lah wong wis rabi. Anak rabi ora oleh teko. Ya kan cengo Pak uteke brodol ning endi? Bojoku tak bodel sak ndok-ndoke. Lek bojomu piye? Anakmu nikah ora oleh mulai lek awakmu piye rek? Nek aku tenan tak bawa wedel ndoke loro kae. Aduh, sepurane. Maksudku ki oke lah kamu bermasalah dengan saya, tapi lek anak rabi kan ya disanding wong loro to. Wong sing brodolne mboke, mosok mboke gak diundang rek jangkrik tenan. Aduh, tenan. Nek aku deh anakku rabi, terus bojoku nglarang aku mulai, tak bedel sandok-ndoke. Telek wae iki isone mek nganceli tok giliran anake gedhi kok aku teko rabi ra oleh. Kene ngingoni ngoyok-ngoyok. Tak bedel ndok-ndok sak ndok-ndoke tak entekne mbau. Alah kok bene. Wis saat bersamaku kowe tidur di atasku dan berkata, kau lupakan itu semua. Giliran anak wis gedhi kok aku teko ndek rabine anakku ra oleh. Ora ngurus aku. Bah, kowe gantengmu kaya apa lek manukmu ndokmu rene kuwi sapa sing ati gelem mbek awakmu. Ya silakan suka atau tidak suka. Wong konten kok ngamukan yo ben ora ngurus. Wong ngamuk ngene iki malah stroke ilang kok. Orang itu beda-beda. Yo kowe ngamukan kowe stroke, aku ngamukan aku sehat. Ate lha apa? Iya kan? Wis ngono kuwi urip kuwi. Aduh, telepon meneh sapa iki? Tas iso guyu wis ana sing telepon. Ya Allah Gusti. Halo. Halo.